Di tengah gelombang gejolak dan kekacauan, saat Amerika Serikat berada di ambang kehancuran, muncul seorang pemimpin dari latar belakang yang tidak biasa, yang akan mengubah nasib negara dan menyatukannya kembali. Abraham Lincoln, seorang pria dengan latar belakang sederhana dan tekad yang kuat, menghadapi tantangan luar biasa dalam masa perang saudara yang mendalam dan mempengaruhi arah sejarah dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana Lincoln, dengan kebijaksanaan dan keberanian, berhasil membawa perubahan besar dan menyatukan bangsa yang terpecah belah. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di sebuah kabin kayu di Hardin County, Kentucky. Keluarganya adalah keluarga petani yang hidup dalam kemiskinan. Ayahnya, Thomas Lincoln, adalah seorang petani yang bekerja keras, sedangkan ibunya, Nancy Hanks Lincoln, meninggal ketika Lincoln masih muda. Kehidupan di kabin kayu yang sederhana tidak mudah, tetapi dari situ, Lincoln belajar tentang ketahanan dan kerja keras. Kehidupan awal Lincoln dipenuhi dengan kerja keras. Ia membantu orang tuanya di ladang dan seringkali terlibat dalam pekerjaan yang melelahkan. Meskipun tidak memiliki banyak akses ke pendidikan formal, Lincoln adalah seorang pembaca yang rakus. Ia meminjam buku-buku dari tetangga dan membaca semua yang bisa didapatnya, termasuk buku-buku klasik dan buku-buku hukum. Minatnya pada pembelajaran dan pengetahuan membentuk dasar dari karir dan kepemimpinannya di masa depan. Pada tahun 1816, keluarga Lincoln pindah ke Indiana untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di Indiana, Lincoln dan keluarganya tinggal di sebuah kabin lain yang lebih baik, tetapi kehidupan mereka tetap penuh tantangan. Lincoln harus bekerja di ladang dan juga membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga. Meskipun begitu, Lincoln terus melanjutkan kebiasaan membacanya dan mengembangkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Pada usia 17 tahun, Lincoln meninggalkan rumah untuk mencari peluang yang lebih baik. Ia pindah ke New Salem, Illinois, di mana ia bekerja sebagai tukang kayu dan pelayan. Di sini, Lincoln mulai terlibat dalam politik lokal dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang hukum dan pemerintahan. Di New Salem, Lincoln mulai dikenal karena keterampilan oratorinya dan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Pada tahun 1832, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Illinois tetapi kalah dalam pemilihan. Namun, kekalahan ini tidak menghentikannya. Lincoln terus aktif dalam politik lokal dan mulai membangun reputasi sebagai seorang orator ulung. Pada tahun 1834, Lincoln terpilih sebagai anggota legislatif Illinois. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam berbagai reformasi, termasuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan sistem hukum. Kinerja dan kemampuan Lincoln dalam membahas isu-isu politik membuatnya semakin dikenal di kalangan politikus Illinois. Pada tahun 1837, Lincoln memutuskan untuk mempelajari hukum secara formal. Ia menghadiri kursus hukum dan lulus ujian bar pada tahun 1837. Dengan lisensi hukum di tangannya, Lincoln membuka praktik hukum di Springfield, Illinois. Praktik hukum Lincoln segera berkembang pesat, dan ia mulai dikenal sebagai seorang pengacara yang cerdas dan terampil. Selama bertahun-tahun, Lincoln menangani berbagai kasus hukum, dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus besar. Keberhasilannya dalam praktik hukum memperkuat posisinya dalam masyarakat dan meningkatkan popularitasnya sebagai seorang pemimpin. Ia juga mulai aktif dalam organisasi-organisasi lokal dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Pada tahun 1842, Lincoln menikahi Mary Todd, seorang wanita dari keluarga kaya di Kentucky. Mary Todd Lincoln adalah seorang wanita yang cerdas dan ambisius, dan pernikahan mereka menghasilkan 4 anak, Robert, Edward, William, dan Thomas. Meskipun pernikahan mereka mengalami tantangan, termasuk kematian anak-anak mereka, Mary Todd Lincoln mendukung suaminya dalam perjalanan politik dan karirnya. Kehidupan keluarga Lincoln seringkali dipenuhi dengan kesulitan, termasuk penyakit dan kematian anak-anak mereka. Meskipun demikian, Lincoln tetap fokus pada pekerjaannya dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya. Dukungan Mary Todd dan cinta mereka satu sama lain memainkan peran penting dalam kehidupan dan karir Lincoln. Pada tahun 1846, Lincoln terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam berbagai isu nasional, termasuk Perang Meksiko-Amerika. Lincoln dikenal karena sikap kritisnya terhadap perang tersebut dan keberaniannya untuk berbicara melawan kebijakan pemerintah. Pendapat-pendapatnya yang kontroversial membuatnya terkenal di tingkat nasional dan meningkatkan profil politiknya. Setelah masa jabatannya di Kongres berakhir,
Lincoln kembali ke Springfield dan melanjutkan praktik hukumnya. Namun, dia terus terlibat dalam politik dan mulai membangun jaringan yang akan membantunya dalam perjalanan politiknya selanjutnya. Pada tahun 1854, Lincoln mulai terlibat dalam gerakan anti-perbudakan dan menjadi anggota Partai Republik yang baru dibentuk pada waktu itu. Partai ini dibentuk sebagai reaksi terhadap Undang-Undang Kansas-Nebraska yang memungkinkan perbudakan untuk berkembang di wilayah barat. Lincoln menjadi suara penting dalam perjuangan melawan perbudakan dan mulai membangun reputasi sebagai seorang penganjur hak-hak individu. Lincoln berpidato dalam berbagai acara dan forum politik, mengungkapkan pandangannya tentang perbudakan dan hak-hak negara bagian. Pidato-pidatonya menarik perhatian publik dan membantu membangun dukungan untuk Partai Republik. Pada tahun 1858, Lincoln mencalonkan diri sebagai senator Illinois melawan Stephen A. Douglas, seorang politisi terkemuka. Meskipun Lincoln kalah dalam pemilihan tersebut, ia mendapatkan perhatian nasional melalui debat-debatnya dengan Douglas. Pada tahun 1860, Lincoln mencalonkan diri untuk posisi presiden dari Partai Republik. Dalam pemilihan presiden, Lincoln menghadapi beberapa pesaing dari partai-partai politik lainnya. Kampanye Presiden Lincoln fokus pada isu perbudakan dan hak-hak individu. Dia juga berjanji untuk menjaga persatuan negara dan mencegah pemisahan negara bagian selatan. Pemilihan presiden pada tahun 1860 menghasilkan kemenangan bagi Lincoln, tetapi juga menciptakan ketegangan yang besar di seluruh negara. Banyak negara bagian selatan merasa terancam oleh kebijakan anti-perbudakan Lincoln dan mulai mengancam untuk memisahkan diri dari Uni. Ketegangan ini semakin meningkat menjelang pelantikan Lincoln sebagai presiden. Abraham Lincoln dilantik sebagai presiden pada tanggal 4 Maret tahun 1861. Saat pelantikan berlangsung, ketegangan di negara semakin tinggi. Beberapa negara bagian selatan, yang sangat bergantung pada perbudakan, telah mengumumkan pemisahan mereka dari Uni dan membentuk konfederasi. Ketegangan ini menyebabkan kekhawatiran akan pecahnya perang saudara. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Lincoln adalah mengatasi krisis ini tanpa memicu perang. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi ancaman pemisahan negara bagian selatan dan menjaga persatuan negara. Keputusan-keputusan yang diambil Lincoln selama masa awal kepresidenannya akan memengaruhi arah sejarah Amerika Serikat. Perang Saudara Amerika dimulai pada tanggal 12 April tahun 1861, ketika Konfederasi menyerang Fort Sumter di Carolina Selatan. Serangan ini memicu konflik besar yang akan berlangsung selama 4 tahun dan mengubah wajah Amerika Serikat. Lincoln, yang baru memulai masa jabatannya, harus menghadapi tantangan berat dalam memimpin negara yang terpecah belah. Dengan pecahnya perang, Lincoln harus membuat keputusan sulit tentang bagaimana menangani konflik ini. Ia memutuskan untuk memimpin perang melawan konfederasi dengan tujuan untuk menyatukan kembali negara dan menghapuskan perbudakan. Perang ini tidak hanya menjadi konflik militer, tetapi juga menjadi perjuangan ideologis dan moral. Lincoln menghadapi tantangan besar dalam merencanakan strategi militer dan memilih komandan-komandan yang tepat untuk memimpin pasukan Union. Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan jenderal yang dapat memimpin pasukan Union menuju kemenangan. Lincoln seringkali harus mengganti jenderal-jenderal yang tidak efektif dan mencari pemimpin yang dapat membawa kemenangan di medan perang. Salah satu jenderal yang akhirnya berhasil adalah Ulysses S. Grant, yang kemudian menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Union. Grant memiliki pendekatan agresif yang sesuai dengan kebutuhan Lincoln dalam menghadapi konfederasi. Lincoln dan Grant bekerja sama untuk merancang strategi yang efektif dalam menghadapi. Selama perang, Lincoln juga mengubah strategi dan kebijakan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang. Salah satu perubahan besar adalah penerapan kebijakan proklamasi emansipasi yang diumumkan pada tanggal 22 September tahun 1862. Proklamasi ini menyatakan kebebasan bagi semua budak di negara-negara bagian yang memberontak. Meskipun tidak langsung menghapuskan perbudakan di seluruh Amerika Serikat, proklamasi emansipasi menjadi simbol kuat dari komitmen Lincoln terhadap penghapusan perbudakan dan hak-hak individu. Selain proklamasi emansipasi, Lincoln juga memfokuskan perhatian pada upaya diplomatik untuk menjaga dukungan internasional bagi Union. Ia berusaha mencegah negara-negara asing, seperti Inggris dan Prancis, untuk memberikan dukungan kepada konfederasi. Kemampuan Lincoln untuk mengelola diplomasi internasional dan membangun aliansi strategis memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuatan Union selama perang. Selama masa kepemimpinan Lincoln, ia menghadapi kritik yang signifikan dari berbagai pihak, baik dari dalam partainya sendiri maupun dari publik. Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa kebijakan Lincoln terlalu moderat atau tidak efektif dalam mengatasi konflik. Selain itu,
beberapa politisi dari utara mengkritik strategi perang Lincoln dan menyarankan pendekatan yang berbeda. Lincoln juga menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan dengan negara bagian yang terdampak perang. Banyak negara bagian utara mengalami kerusakan ekonomi dan sosial akibat perang, dan Lincoln harus menangani masalah-masalah tersebut sambil tetap menjaga dukungan politik dan moral. Kesulitan ini memperburuk ketegangan politik dan membuat kepemimpinan Lincoln semakin sulit. Selama masa perang, kehidupan keluarga Lincoln juga terkena dampak. Mary Todd Lincoln menghadapi tekanan emosional dan sosial akibat perang, termasuk penyakit dan kematian anak-anak mereka. Keluarga Lincoln seringkali harus menghadapi berita buruk dan kesulitan pribadi yang ditambah dengan kesulitan publik. Lincoln sendiri juga mengalami stres dan beban emosional yang berat. Dia seringkali merasa tertekan oleh tanggung jawab besar yang dihadapinya dan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tugas kepresidenan. Meskipun begitu, Lincoln terus melanjutkan pekerjaannya dengan tekad dan dedikasi yang tinggi. Salah satu momen paling penting dalam kepemimpinan Lincoln adalah pidato Gettysburg yang disampaikan pada tanggal 19 November tahun 1863. Setelah pertempuran Gettysburg, yang merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam Perang Saudara, Lincoln memberikan pidato singkat di pemakaman nasional yang baru didirikan. Pidato Gettysburg menegaskan kembali komitmen Lincoln terhadap nilai-nilai demokrasi dan persatuan. Dalam pidatonya, Lincoln menyebutkan pentingnya sebuah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan mengungkapkan tekadnya untuk menyelesaikan perang dan menyatukan kembali negara. Pidato ini menjadi salah satu pidato paling terkenal dalam sejarah Amerika dan terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Beberapa pertempuran besar terjadi selama tahun-tahun perang, dan kemenangan pasukan Union di pertempuran seperti Vicksburg dan Chattanooga memberikan dorongan moral yang besar. Pertempuran-pertempuran ini menunjukkan kemajuan Union dan memperkuat tekad Lincoln untuk melanjutkan perang sampai mencapai kemenangan. Salah satu kemenangan besar bagi Union adalah penaklukan Atlanta pada tahun 1864. Jenderal William Tecumseh Sherman, yang dikenal dengan taktik perang totalnya, berhasil merebut Atlanta dan memotong jalur pasokan Konfederasi. Kemenangan ini membantu meningkatkan dukungan publik untuk Lincoln dan memperkuat posisinya dalam pemilihan presiden tahun 1864. Selama masa perang, Lincoln mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden pada tahun 1864. Pemilihan presiden ini berlangsung di tengah Perang Saudara yang terus berlanjut dan ketidakpastian politik. Lawan politik utama Lincoln adalah George McClellan, mantan Jenderal Union yang memiliki pandangan berbeda tentang perang dan rekonstruksi. Lincoln berhasil memenangkan pemilihan tersebut, mendapatkan dukungan dari banyak pemilih yang menghargai kepemimpinannya dan tekadnya untuk menyelesaikan perang. Kemenangan ini memberikan legitimasi lebih lanjut bagi kebijakan-kebijakan Lincoln dan membuka jalan untuk melanjutkan upaya rekonstruksi pasca perang. Setelah perang berakhir pada bulan April tahun 1865, Lincoln mulai memikirkan rencana untuk rekonstruksi negara. Rencana rekonstruksi Lincoln bertujuan untuk memulihkan hubungan antara utara dan selatan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara. Dia ingin menghindari hukuman berat bagi negara-negara bagian yang memberontak dan lebih fokus pada penyembuhan dan pemulihan. Salah satu aspek penting dari rencana rekonstruksi Lincoln adalah amnesti dan rekonsiliasi. Lincoln ingin memberikan amnesti kepada warga negara bagian selatan yang telah kembali ke Uni dan mendorong mereka untuk kembali berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Tujuannya adalah untuk memulihkan persatuan dan membangun masa depan yang harmonis. Pada tanggal 14 April tahun 1865, hanya 5 hari setelah akhir perang, Abraham Lincoln menghadapi tragedi pribadi dan nasional. Ia ditembak oleh John Wilkes Booth, seorang aktor yang simpatik terhadap Konfederasi, saat menonton pertunjukan di Ford's Theater di Washington. DC penembakan ini merupakan bagian dari plot yang lebih besar untuk membunuh beberapa pemimpin tinggi Uni. Lincoln meninggal pada tanggal 15 April tahun 1865, dan kematiannya menambah duka dan kesedihan di seluruh negara. Kematian Lincoln mengejutkan bangsa dan meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan negara. Masyarakat Amerika merasa kehilangan besar, tetapi warisan Lincoln tetap abadi. Abraham Lincoln dikenang sebagai salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Kepemimpinannya dalam masa-masa krisis, dedikasinya untuk menghapuskan perbudakan, dan komitmennya untuk menyatukan negara meninggalkan jejak yang mendalam. Warisan Lincoln mencakup pencapaian besar dalam hal hak asasi manusia dan persatuan nasional. Satu fakta mengejutkan adalah bahwa Lincoln, meskipun menghadapi banyak rintangan dan kritik,
tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan memimpin negara melalui masa yang sangat sulit. Kepemimpinannya telah menginspirasi generasi-generasi berikutnya dan membentuk arah sejarah Amerika Serikat. Abraham Lincoln adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang mampu menghadapi tantangan besar dan meninggalkan warisan yang abadi. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang kekuatan tekad, keberanian, dan dedikasi untuk keadilan. Dalam menghadapi perpecahan dan konflik, Lincoln menunjukkan bagaimana visi dan kepemimpinan dapat menyatukan bangsa dan mengubah arah sejarah. Meskipun kehidupan dan masa jabatannya diwarnai oleh tragedi dan tantangan, warisan Abraham Lincoln tetap menjadi simbol harapan dan persatuan bagi Amerika Serikat dan dunia. Dengan tekad dan keberanian yang luar biasa, Abraham Lincoln tidak hanya menyelamatkan negara, tetapi juga mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbesar yang pernah ada. Kisahnya adalah pengingat bahwa dalam menghadapi krisis dan kesulitan, kepemimpinan yang kuat dan dedikasi untuk prinsip-prinsip moral dapat membawa perubahan besar dan meninggalkan dampak yang abadi bagi generasi mendatang.